Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi di video tutorial di Iman Budiman Channel. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang Microsoft Office Excel ya. Nah, di Microsoft Office Excel ini memang kan dikhususkan untuk pengolah angka ya, yang dimana penggunaannya memang dikhususkan untuk itu. Nah, perbedaan antara Microsoft Office Word, Excel, dan juga PowerPoint tentunya memang masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda ya teman-teman. Nah, dalam hal ini kenapa saya khusus bahas Excel ya? Karena memang di Excel ini banyak fitur yang memang mungkin teman-teman itu belum sepenuhnya memahami atau memang belum tahu. Bagi yang sudah tahu bisa sharing-sharing di kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang rumus sum ya. Nah, rumus sum ini adalah rumus yang memang kalau teman-teman ini kerjanya di bagian keuangan, akuntansi dan lain sebagainya ini memang sangat diperlukan ya. Nah, tidak hanya itu, mungkin teman-teman yang ingin belajar Excel lagi sekarang lagi proses pembelajaran Excel, ini cocok banget nih buat teman-teman semuanya nih untuk apa ya? Ini salah satu rumus teman-teman. Kalau kita cari nih untuk rumus Excel ini banyak banget ya. Nah, ini banyak banget teman-teman. Jadi kita belajar dari mulai yang simpel aja dulu ya teman-teman. Sum ini adalah rumus untuk kita bisa menjumlahkan gitu ya. Kita bisa menjumlahkan, mengurangi, kemudian membagi dan juga kita bisa mengalihkan. Nah, ada komponen yang ini ya teman-teman. Ada 4 komponen ya yang kita bisa gunakan menggunakan rumus sum ini. Nah, ada tambah, kemudian mengurangi, ada bagi, dan juga bintang. Nah, kenapa bagi misalkan simbolnya seperti ini ya, memang di rumusnya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kalau ingin membagikan angka, bagi angka gitu ya, rumus bagi ini kita menggunakan garis miring. Nah, begitupun juga dengan perkalian. Jadi kita menggunakannya bintang teman-teman. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Kita delete dulu yang kolom yang ini. Nah, kita akan coba buat sebuah data yang simple dulu ya. Di sini ada nomor, kemudian nama, kemudian ada tagihan. Tagihan 1 misalkan ya, kemudian tagihan 2. Tagihan 2 gini. Nah, teman-teman, ini kita sesuaikan dulu kolomnya, kemudian namanya gitu ya. Kemudian data untuk tagihan 1 dan 2-nya seperti ini. Nah, teman-teman, jadi ketika kita mengatur lebar kolom, itu diperhatikan dengan data yang nanti akan kita input. Apakah data ini panjang, long, atau short gitu ya, atau pendek. Nah, biasanya saya mengatur dulu untuk bagian header ini akan dibedakan dengan yang lainnya. Biasanya saya kasih bold dulu, kemudian kita rata tengahkan, dan biasanya sih saya menggunakan warna ya. Menggunakan warna sebagai pembeda dengan yang lainnya, bahwa ini tuh judul atau headernya. Nah, kita blok misalkan datanya jangan banyak-banyak, sedikit aja. Kita kasih border dulu teman-teman ya. Kita kasih border, all border seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah punya kolom seperti ini. Jadi kita akan coba mulai menginputkan datanya yang sederhana dulu. Nah, untuk nomor teman-teman kita bisa menggunakan banyak-banyak fitur sebenarnya yang kita bisa gunakan. Kalau misalnya jumlah nomornya itu ada 100, 200 gitu ya. Kita jangan manual seperti ini teman-teman ya. 3, 4 ini akan pegal nanti kita. Nah, kita cukup bisa ketikkan dulu aja 1 dan 2, 1, 2 seperti ini. Jadi kita atur dulu posisinya mau seperti apa, apakah rata tengah atau rata kiri gitu atau rata kanan. Nah, kalau kita sudah atur stylenya, kita tinggal tarik. Bisa tarik seperti ini atau bisa juga kita menggunakan double klik ya di sini teman-teman. Nanti kalau di double klik nanti akan mengisi otomatis kolom yang kosongnya yang sudah kita kasih border. Nah, ada juga yang kita harus menggunakan ini nih. Kita cukup satu aja. Tapi kita menggunakan tanda kutip ya, kutip satu seperti ini. Jadi ke bawahnya kita tinggal di tarik juga bisa gitu ya. Di double klik juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman silakan menggunakan cara yang mana saja. Misalkan namanya di sini Andi gitu ya. Kemudian Fadil, Sari sama Wina misalkan seperti ini. Nah, tagihan apa di sini ini harus jelas ya. Misalkan tagihannya tentang tagihan baju gitu ya atau yang lainnya gitu. Nah, tagihan si Andi ini di tagihan pertama dia harus membayar sekitar 5 juta misalkan. Seperti ini. Nah, ini harus pahami juga teman-teman ya. Kalau misalkan nominalnya uang, kita harus blok dulu nih. Data yang ini kita blok dulu. Nah, kita pilih di bagian formatting datanya, kita pilih currency atau yang lainnya. Jadi nanti biar ada seperti ini teman-teman ya. IDR. Nah, teman-teman juga bisa mengatur secara manual di more number format.
Nah, di more number format teman-teman silahkan dicari. Kalau misalkan pengen RP ya cari di bagian RP ada nggak ya gitu ya. Kita cari dulu di bagian RP ada nggak di RP. Kalau kalau nggak ada RP biasanya itu di settingan language-nya gitu ya. Kita harus rubah dulu formatnya gitu. Nah, jadi teman-teman silahkan sesuaikan aja. Dalam hal ini saya contohnya pakai IDR aja ya, karena memang harus disetting dulu kayaknya. Di bagian sininya RP-nya di sini nggak ada. Coba saya cari lagi sekali lagi. Oke, nggak ada ya. Teman-teman harus sesuaikan dulu untuk di bagian bahasanya. Oke, katakanlah seperti ini. Jadi nanti kalau kita ketikkan nominal, bisa currency atau accounting ya teman-teman. Bisa currency atau accounting, bisa dua-duanya tuh. Kita blok dulu, kita pakainya yang accounting saja. Accounting seperti ini. Oke. Nah, kita ketikkan misalkan untuk di tagihan pertama si Padil ini 4 juta gitu ya. Seperti ini. Kemudian yang lainnya si Sari 3.200.000. Seperti ini. Kemudian yang ini Wina 1 juta. Nah, oke ya. Di sini juga mungkin kita copy paste aja ya. Ini karena sebagai contoh. Kita kopas, Kita kopas dulu yang ini. Kita copy dulu ya teman-teman, sebagai data dummy-nya. Maaf nih. Saya salah paste. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita kasih inisial dulu aja. Di sini kita kita berencel aja, disatukan kolomnya. Ketikan misalkan ini apa nih? Kita ketikan di sini jumlah ya, teman-teman. Jumlah kayak gini. Kemudian di sini kita akan menggunakan rumus sum ini. Kita blok dulu, kemudian kita kasih border. Nah, di sini karena kita akan menjumlahkan ya. Kalau datanya sedikit kita mungkin bisa ya menggunakan apa yang kita manual juga bisa nih, jumlahnya berapa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kita close dulu. Seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya jumlahnya misalkan ratusan, ribuan dalam skala besar, kita kayaknya sulit juga gitu ya. Apalagi kita menggunakan kalkulator harus satu-satunya akan kesulitan. Nah, kita akan menggunakan rumus sum. Nah, caranya gimana? Kita ada beberapa cara sebenarnya. Kita akan pakai sama dengan dulu, yang manual dulu. Sama dengan ketikan sum, kurung buka, kemudian tarik sel yang akan kita jumlahkan seperti ini. Kita kurung tutup. Enter. Nah, jadi di sini otomatis. Nah, untuk ketagihan 2-nya kita nggak usah ngetik lagi. Kita tinggal tarik aja yang di sini, teman-teman. Di sini ada sedikit kayak ini ya, kayak ada titik di ujung kanan bawah. Kita tinggal ditarik aja seperti ini. Nah, nominalnya sama. Nah, ketika kita akan melakukan perubahan atau ada perubahan di bagian sini, misalnya jadi 2 juta, nanti akan otomatis, teman-teman. Ya, ini untuk cara yang manualnya gitu ya, diketik. Nah, ada yang cara otomatisnya, teman-teman. Jadi kita tinggal diklik di kolom atau di sel yang akan kita jumlahkan, kita pilih yang ini. Klik, tinggal di enter. Yang ini juga sama ya. Kita tinggal sumnya, kita enter. Nah, cukup gampang ya, teman-teman. Kalau kita lihat ini cukup gampang, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan rumus yang lain gitu ya. Bukan hanya penjumlahan saja. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Di sini ada titik 2 ya. Kenapa tidak plus gitu ya? Karena kita akan menjumlahkannya satu arah. Baik itu ke samping ataupun ke bawah ya. Jadi kalau ke bawah seperti ini dan datanya tidak ada yang gap, kita bisa menggunakan titik 2. Titik 2 ini adalah kalau kita artikan adalah sampai dengan. Jadi kita akan menjumlahkan dari sel F4 sampai dengan F7 gitu ya. Nah, jadi kayak gini. Sama juga yang ini. Nah, gimana kalau misalkan kita akan menjumlahkan dua tagihan ini menjadi satu? Nah, anggaplah kita akan coba insert dulu. Nah, ini ada sel kosong ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini kita kasih inisial jumlah total aja ya di sini. Di sini ada jumlah total gitu ya. Ceritanya gitu, jumlah total. Nah, kita akan menjumlahkan dua data ini menjadi satu. Nah, oke, caranya gimana? Masih ingat ya, teman-teman? Kita bisa pakai sum sama dengan sum kurung buka. Kita bisa sampai dengan seperti ini. Nah, enter. Nih jumlahnya udah ketemu, teman-teman. Nah, hati-hati. Karena ini ada gap, teman-teman. Ada sel yang memang tidak memiliki data. Dan data ini, nah kalau misalkan teman-teman ada data di sini, maka ini akan muncul ke sini. Coba kita lihat ya, kita kasih 23. Nah, dia akan terjumlahkan. Kenapa?
Karena kita formatnya menggunakan sampai dengan. Kalau kita hanya ingin menjumlahkan data tagihannya saja, kita bisa menggunakan plus seperti ini. Jadi yang akan dijumlahkan hanya sel F8 dan H8. Gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi walaupun di sininya ada data misalkan kayak gini, ini tidak akan terjumlahkan. Nah, ini digunakan inisial plus ini ketika ada gap ya, teman-teman, ada sel yang kosong. Nah, kalau misalnya tidak ada sel yang kosong seperti ini, ya sudah, kita bisa menggunakan yang sama dengan ini atau misalkan titik 2 ini. Sampai dengan ya. Sampai dengan artinya titik 2 itu sampai dengan. Kenapa? Karena data ke samping itu tidak ada gap atau tidak ada sel yang kosong. Nah, gimana caranya kita ingin mengurangi? Sama, teman-teman. Kita akan mengurangi jumlah tagihan 1 dikurangi jumlah tagihan 2. Nah, rumusnya sama. Sum, kemudian di sini kita tinggal ganti minus. Jadi, kurangi sel yang ada di F8 dan sel G8. Jadi, kita akan mengurangi sel yang ada di F8 dengan jumlah yang ada di G8. Enter. Nah, sisanya 1 juta, teman-teman. Oke ya. Apakah ini benar atau enggak? Coba kita lihat lagi. Oke. Sama dengan sel yang F8 kita akan kurangi oleh data yang ada di sel G8. Nah, teman-teman bisa lihat. Begitupun juga dengan perkalian, pembagian juga sama, teman-teman. Ya. Misalkan kita akan mengalihkan jumlah yang ini contoh ya. Di sini kita kasih inisial bagi atau kali seperti ini. Nah, gimana rumusnya? Sama dengan sum kurung buka. Yang ini kita akan kali yang ada di sel dikali ini. Nah, ingat ya, sel yang ini kita akan kali. Nah, berarti inisial kali berarti bukan X ya, tapi bintang yang ada di sel yang ini. Kita kurung tutup, enter. Coba kita pilih 3. Perhatikan, di sini akan otomatis akan otomatis bertambah atau berubah gitu ya. Kalau misalnya kita rubahnya di sini misalkan kalinya kali 2, nanti akan seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan untuk membagi? Sama juga, teman-teman. Ya, misalkan kita akan membagi yang ada di sel F4 ya, F4. Nah, dibagi dengan di sel yang ada di H4 gitu. Kita pakai garis miring. Nah, coba. Sama kan, teman-teman? Misalkan baginya 3, pasti akan ada koma. Nah, begitu, teman-teman. Jadi, betapa pentingnya rumus sum ini ketika kita akan menggunakan Excel gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini berarti datanya hilang nih, nggak ada datanya gitu. Oke, kita kembalikan lagi dulu. Kita akan menjumlahkan 2 data yang tadi. Sum, kemudian kita tarik sini. Enter. Gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi hal-hal yang seperti ini tolong teman-teman pahami, apalagi teman-teman yang berkecimpung di dunia akuntansi atau bendahara atau yang berkaitan dengan keuangan. Ini Excel ini sangat terpakai sekali. Jadi minimalnya kita tahu rumus-rumus yang memudahkan pekerjaan kita gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan bahas lagi rumus-rumus yang lain yang memang sering dibutuhkan di dunia kerja gitu ya. Saya Iman Budiman, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.